Banyak banget yang curhat ke gue bilang mereka nggak tenang ngelihat Arab yang makin hijau, kepikiran dan takut sama hari kiamat yang makin dekat makin harinya. Gue mau kasih tahu teman-teman fenomena akhir zaman yang udah kelihatan sekarang yang demi Allah jauh lebih serem daripada Arab jadi hijau. Siapapun simak baik-baik video gue janji nggak ada sedetik pun iklan di sini. Tanda kiamat yang lebih serem jauh daripada Arab jadi hijau, dan kita nggak sadar ternyata banyak kita yang udah termasuk dari tanda kiamat itu, yaitu reaksi kebanyakan kita yang segitu paniknya ngelihat Arab jadi hijau tadi. Aduh gimana nih bang, tanda kiamat muncul lagi yang baru. Aduh gimana nih, belum tobat gue. Aduh gue belum nikah. Kok bisa sih reaksi paniknya kita ngelihat tanda-tanda kiamat yang bermunculan itu termasuk tanda kiamat juga? Dan kenapa ini lebih serem dari fenomena Arab jadi hijau? Please janji buat simak video gue semuanya. Jadi yang pertama, kapan terjadi kiamat itu udah tertulis di Lauhul Mahfuz jauh sebelum diciptanya langit dan bumi. Dari kapan dia terjadi, gitu pula tanda-tandanya kapan aja Allah mau munculin dia satu-satu. Tanda lemahnya iman kita itu bisa dilihat dari kebanyakan kita yang setiap muncul tanda kiamat baru malah jadi ajang cocok logi plus jadi ajang panik bersama. Aduh gempa di mana-mana sekarang. Aduh sungai Eufrat udah kering, Arab udah hijau. Kayaknya dari 100 tanda-tanda ini udah 97 yang muncul. Berarti kalau dihitung-hitung kurang dari 10 tahun lagi kiamat. Mental muslim yang kayak gini sama dan gak ada bedanya sama mental orang yang hidup di dunia dan dia yakin kalau besok dia masih bisa taubat. Bukannya kita udah sering nemuin orang yang bilang besok gue bakal rajin sholat kok, malamnya kena serangan jantung, belum pernah nyobain sholat sama sekali. Bukannya udah sering kejadian artis atau selebgram bilang doain ya bun, besok insya Allah gue pengen nyoba hijaban deh, tiba-tiba malamnya dia kecelakaan meninggal dan belum pernah nyobain pakai hijab sama sekali. Bahkan sering kejadian yang lebih kasihannya teman-temannya sama keluarganya itu sampai nyari-nyari susah banget foto dia pakai kerudung buat jadi foto yang dipajang pas proses penguburannya, tapi gak ketemu-ketemu saking semua galerinya isinya foto seksi, foto yang rambutnya terbuka. Makanya dulu pernah suatu hari pas Rasulullah SAW itu lagi khotbah Jumat, tiba-tiba di tengah-tengah berlangsungnya khotbah tiba-tiba ada orang Arab Badui yang tiba-tiba berdiri teriak, wahai Rasulullah kapan kiamat, kapan kiamat, kapan kiamat, nanya 3 kali. Dan tahu nggak apa jawaban Rasulullah pas lagi khotbah? Wa ma adatta lis-saah. Lalu apa yang kamu siapkan buat hari kiamat? Jawaban Rasulullah inilah bukti Nabi ngajarin kita umatnya gimana seharusnya mental seorang muslim dalam menghadapi umur dunia yang makin hari makin berkurang. Muslim yang beriman kalau ngelihat Arab makin hijau dia makin yakin kalau janji Allah itu pasti nggak dia ingkari. Kalau Allah janji di akhir zaman Arab bakal hijau, pasti Arab bakal hijau sendiri cepat atau lambat. Kalau dibilang juga sungai Eufrat bakal makin surut, ya udah makin hari bakal sendirinya makin surut. Dan semua bukti-bukti itu pasti ngebikin muslim yang hakiki makin semangat ibadah, karena mereka tahu sebagaimana janji Allah untuk munculin tanda-tanda hari kiamat itu nggak ada yang Allah ingkarin. Begitu pula Allah nggak akan ingkar janji untuk ngelimpahin banyak kebaikan buat siapapun dari kita yang selalu paksa dirinya buat jadi baik setiap hari. Dan di setiap hari seorang muslim dia dapetin cobaan dalam hidupnya, ujian, hati seorang muslim pasti tenang, pasti percaya kalau misalnya setelah ujian itu pasti Allah bakal kasih banyak keindahan, karena Allah sendiri yang janji di Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguh setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sungguh setelah kesulitan pasti ada kemudahan. 2 kali Allah sebut. Muslim yang hakiki imannya harusnya dia sadar kalau makin kurang umur dunia pasti makin kurang juga muslim yang bener-bener kenal sama Tuhannya. Sampai Rasulullah SAW pernah bersabda kalau jadi orang baik di akhir zaman itu bakal ribet dan susah banget kayak kita berusaha buat megang bara api. Tapi coba saking ribetnya sampai-sampai Allah kasih siapapun yang beramal soleh di zaman yang ribet itu, amalan apapun yang dia kerjain dapat ganjaran pahala dari Allah 50 kali lipat dari pahalanya para sahabat dulu. Kayak gitulah maha adilnya Allah. Allah selalu kasih hambanya pahala yang sesuai sama level kesulitan yang dia temuin ketika dia beramal. Jadi buat kita semua yang masih stress overthinking mikirin Arab jadi hijau, percuma kita tiap hari ngebahas tanda-tanda kiamat kalau setiap harinya pendengaran kita cuma dipakai buat dengerin perkataan yang sia-sia dan dengerin musik-musik dan hal yang haram, dan gak dipakai sama sekali buat perbanyak denger kajian dan Al-Quran. Percuma tiap hari kita ngebahas tanda-tanda kiamat kalau kita ngebayar Netflixnya lebih ringan daripada kita sedekahnya. Percuma tiap hari kita musingin tanda-tanda kiamat yang baru kalau sampai hari ini kita masih jadi tipe orang-orang yang pas nyari rezeki gak peduli sama halal haramnya penghasilan dia, gak peduli dari nyogok menyogoknya, ribanya, korupsinya. Nah mau kita yang mati hari ini pas hari-hari Arab udah mulai hijau sama mereka yang pada mati di zaman Dajjal udah mulai keliling bumi, setelah kita semua mati sistem perhitungannya di akhirat sama, semua amalan dihitung diantriin dengan adil. Kita mau mereka sama-sama diadilin di hari kiamat dengan cara yang dikatakan Nabi SAW tidak akan bergeser kaki manusia dari sisi robnya di hari kiamat sampai dia ditanya akan 5 hal tentang umurnya untuk apa digunakan, masa mudanya gimana dihabiskan, tentang hartanya dia dapat dari mana dan kemana dia belanjainnya, dan tentang ilmunya dia udah ngamalin apa aja dari yang dia pelajarin. Hari kiamat itu tanggalnya udah pasti. Justru umur kita loh yang kita nggak tahu pasti sampai kapan bertahan. Inilah tanda-tanda kiamat yang Rasulullah SAW pernah kabarin, dan ini lebih serem daripada ngelihat Arab jadi hijau. Rasulullah
SAW pernah ngomong ke para sahabat, di zaman itu jumlah kalian wahai kaum muslimin bakal banyak banget, tapi kualitasnya sama kayak sampah yang keombang-ambing banjir hasil dari air hujan deras. Gak punya arah, orang kafir kanan kita belok kanan, orang kafir ajak kiri kita ikut kiri. Dan pada zaman itu Allah akan cabut rasa takut dari hati-hati kaum kafir terhadap kita. Setelah bertahun-tahun muslim itu paling ditakutin sama semua kaum, karena kalian saat itu ditimpa penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Cinta dunia dan takut kematian.